Makanya ngapunten, Rasulullah itu sampai meninggal ya punya hutang. Rasulullah itu mau meninggal masih punya hutang, makanya cepat-cepat dibayar karena Rasul tahu ini yang jelas tidak sah menurut syariat. Mengapa? Karena tidak ada pertemuan di situ dan tidak ada jelas siapa yang hutang, siapa yang ngutangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali di ngaji mencari solusi. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji benar-benar menjadi solusi kita di dalam kehidupan ini. Para pemirsa, kali ini kita akan ngaji apa boleh meminjam lewat online dan apa itu halal. Begini, masalah meminjam itu manusiawi. Siapapun pasti memang pernah meminjam dan membutuhkan orang lain, termasuk saya. Bahkan saya dinasihati oleh guru saya, kamu dalam hidup usahakan jangan sampai tidak punya hutang. Loh kok ngoten yai? Sebab orang yang punya hutang dan tapi niat untuk membayar itu diantara doanya diterima Allah. Makanya ngapunten, Rasulullah itu sampai meninggal ya punya hutang. Rasulullah itu mau meninggal masih punya hutang, makanya cepat-cepat dibayar karena Rasul tahu akan meninggalnya. Jadi bukan jelek orang punya hutang, itu bukan jelek. Bahkan kalau niatnya memang betul-betul mau nyaur, mau betul-betul membayar, itu doa-doanya diterima oleh Allah. Allahu Akbar. Ini ilmu, ini solusi kita. Makanya jangan meremehkan orang yang punya hutang, ngelek-ngelek wong punya hutang. Jangan, itu manusiawi. Cuma pertanyaannya bagaimana dengan hutang lewat online? Ini yang jelas tidak sah menurut syariat. Mengapa? Karena tidak ada pertemuan di situ. Dan tidak ada jelas siapa yang hutang, siapa yang ngutangi. Itu semuanya akan menimbulkan banyak keraguan. Dan itu yang tidak dibolehkan oleh Islam. Orang hutang itu harus jelas siapa yang hutang, siapa yang ngutangi, jumlahnya yang dihutang itu berapa, kapan jatuh temponya, harus jelas semua. Kalau nggak ada kejelasan, samar-samar itu namanya. Contohnya yang dilarang oleh Islam, membeli buah-buahan yang masih di dalam masih di pohon itu. Pohonnya masih kecil-kecil, ini saya beli semuanya sekian, itu nggak boleh. Karena bisa saja ternyata setelah dibeli kena hama mati semua. Gak bisa. Nah sama ini menimbulkan kebingungan dan keraguan. Sama dengan meminjam lewat online ini. Hati-hati. Lah pertanyaannya solusinya gimana? Satu, tinggalkan cara-cara jual beli atau cara-cara pinjam meminjam yang betul-betul tidak ada istilahnya itu satu keyakinan kejelasan. Terutama pinjam meminjam lewat online ini. Banyak orang tertipu dengan cara seperti itu. Karena memang tidak ada kejelasan dan menimbulkan kebingungan. Satu itu, tinggalkan itu. Dua, kayak apa. Orang yang jual beli itu jauh lebih mulia dari semua usaha yang ada. Makanya Rasulullah itu berdagang.
Tapi betul-betul kejujuran itu di atas segala-galanya. Jadi ketika Rasulullah SAW umur 12 tahun diajari berdagang oleh pamannya Abu Thalib dan barang-barang dagangannya akhirnya diambilkan dari Ibu Khadijah yang pada akhirnya menjadi istrinya. Waktu itu Rasulullah setelah berjalan dagangannya bersama dengan pembantunya namanya Maisaroh. Maisaroh ini laki-laki bukan perempuan. Dan Maisaroh lapor kepada Ibu Khadijah, bagaimana Ibu, Muhammad ini kalau dagang datang sudah langsung habis. Karena semua pelanggan itu mencari-cari Muhammad. Dan rata-rata semua mengatakan dagangannya Muhammad ini satu dengan cara kejujuran. Yang kedua, ya wis barokah itu memang oleh Allah sudah diberikan kepada Rasulullah. Jadi yang merasa jual beli dengan Rasulullah itu rizkinya barokah. Tapi yang penting itu al-aminnya itu, kejujurannya itu. Itulah Rasul. Makanya hati-hati dengan sistem jual beli yang tidak jelas. Tidak jelas siapa yang memberi hutang, siapa yang menghutangi. Jatuh tempo itu kalau nggak pernah ketemu, ya cuma ngomong tok, sulit dibuktikan. Nggak ada bukti sama sekali. Nah itulah makanya hati-hati kepada para pemirsa. Solusinya adalah hindari jual beli yang tidak jelas. Yang kedua, selalu usaha berdagang. Pak, saya dagang apa, Pak? Loh, Masya Allah. Apapun sekarang ini selama mau, pasti ada saja jalan. Selama mau berikhtiar, berusaha, selalu ada jalan. Dan bekerjalah, cari yang betul-betul halal, itu yang barokah. Masya Allah, Masya Allah. Banyak orang cerita kepada saya ikut jual beli online, akhirnya awalnya menyenangkan awalnya, tapi akhirnya mulai surut, akhirnya tertipu. Itu banyak sekali yang cerita kepada saya. Ini yang saya katakan karena tidak ada kejelasan dan sangat membingungkan. Islam melarang umatnya bingung. Oke? Tolong ngaji ini disebarluaskan lewat share dan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan barokahnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.